Matematika wajib, turunan. Apa itu turunan? Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input, variabel. Turunan disebut juga sebagai diferensial. Proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Menggunakan konsep limit yang sudah dipelajari, turunan dapat didefinisikan sebagai f aksen x. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel x. Contoh penyelesaian turunan sebuah fungsi menggunakan definisi turunan. Tentukan turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 menggunakan definisi turunan. Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu fx tambahannya. Kita ganti variabel x menjadi x tambah h. Selanjutnya, kita akan mendapatkan 2 dalam kurung x tambah h kuadrat ditambah 3 dalam kurung x tambah h tambah 1. Setelah masing-masing dikali dan dipangkat, kemudian kita akan mendapatkan 2x kuadrat tambah 4hx tambah 2h kuadrat tambah 3hx tambah 3h tambah 1. Selanjutnya, turunan fx adalah f aksen x yang didefinisikan sebagai berikut. Kita hanya perlu mensubstitusikan nilai variabel yang sudah ada ke dalam rumus limit turunan. Kemudian, hasil penjumlahan rumusnya kita masukkan nilai limitnya. Dapatlah hasil akhir 4x tambah 3. Mudah bukan? Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus dasar turunan. Yang pertama, jika fx sama dengan konstanta, maka f aksen x atau turunannya sama dengan 0, berapapun itu nilainya. Yang kedua, jika fx sama dengan ax, maka f aksen x atau turunannya sama dengan a. Yang ketiga, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x atau turunannya adalah n dikali ax pangkat n min 1. Kemudian, ada rumus perkalian dan pembagian. Dalam perkalian, jika fx sama dengan ux dikali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Namun dalam pembagian, jika fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat atau v kuadrat x. Kita coba latihan soal ya. Jadi aku ada soal tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per 2x plus 1. Nah, kita bisa tahu x kuadrat min 1 ini merupakan u dan 2x plus 1 merupakan v. Seperti biasa kita tulis rumusnya dulu. Karena ini pembagian, jadi rumusnya u aksen dikali v min u dikali v aksen per v kuadrat. U aksen sendiri ini merupakan turunan dari u, berarti v aksen itu merupakan, turunan dari v. Kita turunin nih, x kuadrat min 1 itu turunannya berarti 2x, dan 2x plus 1 berarti turunannya 2. Kita langsung masukkan ke soal aja, berarti 2x dikali 2x plus 1 min x kuadrat min 1 dikali 2 per 2x plus 1 kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 per 2x plus 1 kuadrat. Selanjutnya, ada turunan berantai. Yang pertama, jika Vx sama dengan G dalam kurung Hx, maka V aksen X atau turunannya sama dengan G aksen dalam kurung Hx dikali H aksen X. Yang kedua, jika Fx sama dengan Ux pangkat N, maka F aksen X-nya atau turunannya sama dengan N dikali Ux pangkat N min 1 dikali U aksen X. Aku ada contoh soal turunan berantai, kita coba kerjain bareng-bareng ya. Jika Y sama dengan X kuadrat min 3 pangkat 5, dan Y aksen merupakan turunan pertama dari Y, maka tentukanlah nilai dari Y aksen 2.
Nah, langkah pertama seperti biasa biar nggak salah kita tulis dulu nih rumusnya. Y aksen sama dengan N dikali Fx pangkat N-1 dikali F aksen X. F aksen X ini merupakan turunan dari Fx. Kita langsung turunin aja, berarti X kuadrat min 3 turunannya adalah 2X. Kita tinggal masukin ke soal, N-nya itu 5, berarti 5 dikali X kuadrat min 3, pangkat 5 min 1 berapa? 4, dikali sama turunan dari Fx yaitu 2X. Berarti Y aksennya merupakan 10X dikali X kuadrat min 3 pangkat 4. Kalau misalnya ditanyanya turunan pertamanya saja berhenti sampai sini, tapi karena ditanyanya Y aksen 2, berarti 2 ini kita masukkan ke X, berarti 10 dikali 2 dikali 2 kuadrat min 3 pangkat 4. Nah, hasilnya berapa? Yap, Y aksen 2-nya hasilnya 20. Selanjutnya yaitu ada aplikasi turunan. Untuk mencari gradien garis singgung grafik seperti ini, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan F aksen X1 dan menggunakan rumus persamaan garis singgung Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Selanjutnya yaitu naik, turun, maksimum, minimum, dan belok. Diketahui Y sama dengan Fx. Nah, apabila hasil dari F aksen X-nya itu lebih besar dari 0, maka itu dinamakan fungsinya naik. Dan apabila hasil dari F aksen X-nya kurang dari 0, itu fungsinya turun. Dan apabila F aksen X-nya sama dengan 0, maka itu fungsinya stasioner. Nah, stasioner ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada stasioner minimum, stasioner maksimum, dan stasioner belok. Untuk mengetahui apakah stasionernya minimum, maksimum, atau belok, kita dapat mencari dulu turunan kedua dari Fx. Apabila turunan kedua dari Fx-nya hasilnya lebih besar dari 0, maka itu dinamakan stasioner minimum. Dan apabila hasil dari turunan kedua Fx kurang dari 0, maka itu stasioner maksimum. Dan apabila turunan kedua dari Fx hasilnya sama dengan 0, maka itu dinamakan stasioner belok. Selain itu juga dapat menggunakan garis bilangan. Garis bilangannya itu dari turunan Fx, yaitu F aksen X. Nah, apabila garis bilangannya itu plus min plus, maka itu kan berarti fungsinya akan naik, turun, dan naik lagi. Nah, itu juga dikatakan X1-nya maksimum karena X1 itu berada di puncak atas. Puncak atas itu berarti dia maksimum. Dan X2 itu minimum karena dia berada di puncak yang turun. Puncak yang bawah berarti dia minimum. Nah, apabila garis bilangannya itu plus-plus atau garis bilangannya min-min, itu kan berarti kan fungsinya akan naik-naik ataupun turun-turun. Nah, itu berarti dikatakan X-nya itu belok. Sekarang aku ada contoh latihan soal untuk aplikasi turunan yang soal cerita. Nah, kebetulan di soal cerita ini kita diminta untuk menentukan biaya minimum suatu proyek. Untuk menentukan biaya minimum, kita harus menentukan biaya total terlebih dahulu. Biaya total itu hasil kali dari hari dan biaya per harinya. Berarti X dikali 3X plus 1200 per X min 60. Nah, setelah kita kalikan, hasilnya akan menjadi 3X kuadrat min 60X plus 1200. Langkah setelahnya adalah kita turunkan biaya total dari proyek ini dan kita sama dengan 0. Berarti turunan dari biaya totalnya ini merupakan 6X min 60. Lalu kita sama dengan 0, 6X min 60 sama dengan 0. Jadi X-nya hasilnya 10 atau 10 hari. Oke, untuk mencari biaya minimum ya, kita masukkan jumlah harinya ke biaya total. Berarti 10 hari ini kita masukkan ke dalam X. Jadi 3 dikali 10 kuadrat min 60 kali 10 plus 1200. Dan hasilnya Rp900.000.